tersebut, puji Tuhan, kita diberikan kesempatan menyelenggarakan wisuda siswa kelas 6 Daniel secara online. Tema wisuda kita untuk angkatan kedua, SD Kristen Petra, menyiapkan siswa berprestasi dan berkarakter positif di masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal, memasuki jenjang pendidikan selanjutnya SMP. Baik Bapak Ibu, kita bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan masih terus memelihara hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan masuk ke doa pembukaan oleh Bapak Pendeta Dr. Peter Anggiat Napitupulu, MTH. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan kasihi, marilah kita sama-sama berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami berterima kasih pada kesempatan ini. Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk menyelenggarakan wisuda secara virtual Sekolah Dasar Kristen Petra. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati dan memimpin dari awal sampai akhir. Biarlah Tuhan sukacita Tuhan limpahkan kepada semua kami, walaupun para orang tua akhirnya mendampingi anak-anak mereka untuk melakukan bersama dengan kami wisuda di rumah dan di tempat masing-masing. Tetapi biarlah Tuhan sukacita dari Tuhan tetap berlimpah atas kami. Berkati dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sambutan Kepala Sekolah SD Kristen Petra, Ibu Sarah Kontesa Tangkilisan SPD MM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Pembina Yayasan Petra Internusa Peduli, Bapak Pendeta Dr. Peter Napitupulu, Master Teologia. Yang terhormat, Ketua Yayasan Petra Internusa Peduli, Bapak Insinyur Maksi L. Eman. Dan yang berbahagia, para guru, secara khusus guru kelas 6, anak-anak, serta orang tua semua. Selamat datang dalam acara wisuda virtual SD Kristen Petra angkatan kedua tahun pelajaran 2019-2020. Dan selamat atas kelulusan semua anak-anak kelas 6. Merupakan suatu kebaikan Tuhan, wisuda virtual secara online dapat berlangsung pada hari ini. Dalam masa pandemi COVID-19, banyak hal yang baru kita temui. Kita harus beradaptasi dengan hal-hal yang belum pernah kita lakukan. Dunia berubah begitu cepat. Sekarang kita memasuki new normal atau kenormalan baru, adaptasi kebiasaan baru. Yang biasanya anak-anak belajar di sekolah, sekarang belajar di rumah. Yang biasanya anak-anak tidak memakai masker, sekarang memakai masker. Dan yang biasanya anak-anak jarang mencuci tangan, sekarang sesering mungkin mencuci tangan. Memasuki new normal mengajarkan kita kebaikan untuk hidup sehat.
Sekali lagi, COVID-19, new normal, mengajarkan kita kebaikan. Untuk para guru, terima kasih atas keikhlasan membimbing anak-anak selama 6 tahun. Teruslah tingkatkan ilmu serta kualitas untuk anak didik kita. Anak-anak semua yang Bunda Tessa kasihi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 28 ayat 13. Kami berdoa untuk anak-anak semua. Anak-anak tidak akan hidup biasa-biasa saja. Anak-anak pasti luar biasa karena kita memiliki Yesus Kristus, sumber pengharapan, dan anak-anak memiliki masa depan yang cemerlang. Teruslah meraih cita-cita yang anak-anak dambakan, serta libatkanlah Tuhan di setiap rencana kalian. SD Kristen Petra, siapkan siswa berprestasi dan berkarakter positif di masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Hari ini kami pihak sekolah melepas anak-anak yang kami cintai dan mengembalikan kepada Bapak Ibu orang tua. Terima kasih atas kepercayaan orang tua kepada kami pihak sekolah selama ini. Kerjasama yang ada, perbedaan yang ada adalah proses keharmonisan untuk dikenang. Dan terima kasih untuk kita semua yang hadir pada wisuda virtual ini. Sebagai penutup, ada pantun dari Bunda Tessa. Jalan-jalan ke Balikpapan, naik pesawat menembus awan. Anak-anak kelas 6 siap memasuki new normal, memberikan teladan. With love and pride today and always, congratulations and bravo. God bless us. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Yayasan Petra Internusa Peduli, Bapak Insinyur Maksi L. Eman. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, yang kami hormati orang tua murid kembali, yang kami banggakan anak-anak yang kami kasihi, yang kami hormati pembina dan pengurus Yayasan Petra Internusa Peduli, yang kami hormati juga kepala sekolah Petra dan guru-guru serta staf, Bapak Ibu semua yang hadir pada acara wisuda pagi hari ini. Salam sejahtera. Ya mungkin saya tidak baca pantun karena saya mengingatkan. Ini kelihatannya terlalu tegang ya. Saya lihat terlalu tegang. Yang tegang itu saya lihat alat dari sekolah dan yayasan. Tapi mungkin juga orang tua juga tegang ya. Karena akan mendengarkan atau akan mengikuti sampai selesai. Ini santai aja. Ini baru pertama kali kita secara online, jadi sepertinya tegang ini. Jadi kita santai saja, ya. Semua memang beda situasinya saja. Baik, Bapak Ibu, kita bersyukur pada Tuhan karena kita boleh memasuki tahun 2020 ini. Kita bisa memasuki dalam tahun yang penuh tantangan, ya. Di mana pada wisuda tahun 2020 ini, atau tahun ajaran 2019-2020, kita bisa meluluskan anak kelas 6 angkatan kedua. Jadi ini angkatan kedua. Angkatan pertama sudah kita lewati, ini angkatan kedua. Jadi seharusnya kita ya sudah berbangga lah karena kita sudah teruji ya. Dan
pada wisuda yang kedua ini memang kita sudah bisa ujian secara mandiri, ya, di sekolah. Oleh karena itu kita bersyukur dan mengucapkan selamat ya kepada anak-anak putra-putri kita yang telah menyelesaikan tahap awal dari perjalanan pendidikan mereka. Kami juga mengucapkan selamat dan bangga kepada orang tua yang sudah mendidik anak-anak, sehingga anak-anak yang kami cintai ini bisa melalui tahap awal daripada sekolah dasar dan memasuki sekolah lanjutan pertama. Tahun ajaran 2019-2020 ini agak berbeda dengan tahun ajaran sebelumnya. Di mana tahun ajaran ini khususnya di awal tahun 2020, seperti Bapak Ibu ketahui, bulan Maret ya kita mulai ditandai dengan adanya pandemi COVID-19. Dan terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, membuat anak-anak harus menjalani kegiatan belajar mengajar di rumah. Yang mungkin ya belum terbiasa kita secara online. Ya, tentu saja banyak hambatan dan rintangan yang kita hadapi. Tapi kita bersyukur ya, semuanya bisa kita lewati. Saya mendapatkan laporan dari kepala sekolah, semuanya dapat dilakukan dengan baik. Tentu saja ada kekurangan dan kelebihannya. Ya, kita maklumi karena ini hal yang pertama dan suatu situasi yang berbeda. Begitu juga pada saat ini, pada momen ini, ya tentu saja dalam wisuda ini kita juga lakukan secara online. Nah ini mungkin Bapak Ibu merasa tidak biasa, tidak nyaman ya, karena lebih enak kita wisuda secara langsung, ya. Dalam satu ruangan kita melihat suatu anak-anak di wisuda itu suatu hal yang berbeda dengan kondisi sekarang. Oleh karena itu ya kami mohon maaf karena ini memang situasi untuk kita menjaga kesehatan. Ini juga anjuran dari pemerintah. Terkait dengan wabah COVID-19, seperti kita ketahui pemerintah Kota Bekasi tentu saja melihat masih meningkatnya wabah COVID-19 ini, maka pemerintah Kota Bekasi memperpanjang PSBB ya berskala besar sampai tanggal 2 Juli. Namun masyarakat ya diminta mulai beradaptasi di era oleh sekolah. Kita mulai beradaptasi, artinya kita mulai juga menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Di era new normal ini kita diminta untuk bisa hidup berdampingan dengan COVID-19. Ini yang dianjurkan oleh Pak Presiden ya. Dengan tujuan tentu saja supaya ekonomi bisa bertumbuh. Ini maksudnya. Dan juga tentu saja wabah daripada COVID-19 ini bisa dikurangi atau bahkan bisa dihilangkan. Tapi memang sepanjang belum ada vaksin. Kita lihat memang ada beberapa vaksin yang sudah ditemukan, tapi belum ada yang benar-benar bisa menyembuhkan secara total. Jadi kita nggak tahu sampai kapan ini pemberlakuan era new normal. Tapi yang pasti kita menghadapi satu kehidupan yang baru. Kita harus menyesuaikan. Walaupun vaksin pun sudah ditemukan, tetap kita akan melakukan hal-hal seperti tadi era new normal, menjaga kebersihan, memakai masker. Kalau di negara Jepang ini sudah terbiasa ini kita pakai masker, mereka tidak ada salaman, ya. Mereka menjaga jarak kadang-kadang. Itu yang sudah dilakukan oleh budaya Jepang. Tapi kita juga akan menuju ke sana agar hidup kita akan lebih sehat. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan melalui SKB ya, surat keputusan bersama menteri, 4 menteri, tanggal 15 Juni yang lalu, mereka telah menyampaikan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kebijakan mengenai pendidikan di era atau di masa pandemi COVID-19 dan di dalam memasuki era new normal. Dalam kebijakan tersebut disampaikan ini yang penting, bahwa untuk daerah-daerah yang berada dalam zone kuning, orange, dan merah, itu belajar mengajarnya dilakukan secara online di rumah. Jadi
itu kurang lebih sekitar 94% peserta didik. Nah, sisanya yang 6% itu dilakukan dengan tatap muka di sekolah. Itu pun harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah kota atau kabupaten. Dan juga tentu saja institusi pendidikan. Termasuk orang tua. Kalau orang tua nggak setuju, ya berarti nggak dilaksanakan. Karena ini memang mengandung resiko. Dan belajar di rumah secara online itu dikatakan oleh Menteri itu sampai dengan akhir tahun. Berarti kurang lebih ada hampir 6 bulan kita akan belajar atau melanjutkan belajar di rumah. Tentu saja kita memang harus mematuhi protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, apabila akan dilakukan dengan tatap muka, tentu saja kita sudah punya protokol-protokol masuk yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Ya, di antaranya, seandainya kita akan memasuki di tatap muka di sekolah, mungkin katakanlah Januari, kita harus mempersiapkan diri, sekolah Kristen Petra harus mempersiapkan diri, khususnya terkait dengan fasilitas. Misalnya kita harus menyiapkan sarana pendukung tempat cuci tangan. Tapi saya yakin di sekolah Petra, kita sudah punya tempat atau alat tempat untuk cuci tangan. Kita harus menyediakan toilet yang bersih juga. Ya, ini harus kita lakukan. Kemudian yang tentu saja kita sudah miliki alat pengukur suhu badan, kemudian hand sanitizer, dan lain-lain. Di samping itu memang ada juga kebijakan-kebijakan lain yang memang pembatasan 50% dari kapasitas kelas atau kapasitas murid. Itu juga harus kita perhatikan. Ya, mungkin dengan adanya kapasitas seperti ini, dibatasi berarti ada 2 shift daripada proses belajar mengajar. Bisa ada yang pagi, ada yang siang. Nah, ini pasti harus kita diskusikan lagi nanti. Ketika nanti kita memasuki bulan Januari ya, termasuk di situ dikatakan di kebijakan dari Kementerian Pendidikan bahwa kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga tidak diperkenankan. Ini penting. Jadi tidak ada kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga. Nah, tentu saja keberhasilan pihak sekolah memberikan jaminan kesehatan dan menjauhkan dari pandemi COVID-19 selama peserta didik belajar di sekolah, yang saya sampaikan tadi, tidak ada artinya bila tidak didukung oleh orang tua. Dan dimulai dari rumah masing-masing melalui penerapan pola hidup bersih dan sehat. Ini yang paling penting. Selanjutnya berdasarkan kebijakan tersebut, tadi saya sampaikan bahwa kalau kita lihat Kota Bekasi ini, sebetulnya Kota Bekasi ini sebetulnya yang berada di zona hijau. Tapi secara keseluruhan, kalau saya lihat data tanggal 7 Juni, Kota Bekasi ini masih masuk zona orange. Artinya kita tetap belajar di rumah secara online, yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, memang selama ini kalau kita lihat, kita evaluasi, belajar di rumah secara online ini banyak keterbatasannya. Saya katakan kurang efektif, ya itu memang kondisi yang harus kita terima. Di antaranya penyebabnya, ya mungkin kan kadang-kadang ada orang tua yang kerja, ada orang tua yang berusaha, punya bisnis, sehingga anak-anak tinggal di rumah. Padahal untuk proses belajar mengajar di rumah secara online itu perlu pendampingan orang tua. Ini jadi masalahnya. Nah, apalagi sekarang PSBB ini sudah dilonggarkan dan banyak kantor-kantor mulai buka. Sehingga banyak orang-orang tua kita yang mulai bekerja. Nah, ketika nanti kita menerapkan belajar di rumah mulai bulan Juli, ini ada satu timbul masalah. Anak hanya sendiri di rumah, ya syukur kalau ada ibunya, hanya bapak yang kerja. Tapi kalau dua-duanya kerja, siapa yang mendampingi anak? Nah, ini menjadi repot juga. Ini pendampingan. Kedua, saya melihat yang kita lakukan selama ini pembelajaran lebih banyak satu arah ya. Kita kasih tugas. Walaupun memang di SD Kristen Petra kita pun ada namanya 2 arah. Kita memberikan penjelasan. Tapi itu pun nggak rutin ya. Yang kami dapatkan info dari orang tua itu kurang banyak. Ya. Tapi kembali kepada masalah juga keuangan orang tua, termasuk guru. Paket data, bagaimana pakai data. Nah ini jadi masalah nih. Orang tua ada yang tidak mampu.
ya untuk membeli paket data tiap hari harus membeli paket data, itu bagaimana? Ini PR kita. Nah, masalah lain adalah ada anak-anak yang nggak punya handphone. Mereka mengandalkan handphone orang tua. Nah, orang tuanya pergi kerja bawa handphone. Gimana anak ini? Ini masalah juga. Dan juga masalah lain termasuk dengan masalah signal ya. Signal ini kadang-kadang juga mengganggu kalau lagi cuaca buruk. Ini mengganggu sehingga kadang-kadang terputus. Nah, hal-hal inilah yang masalah ini yang harus kita pikirkan bersama. Tentu saja ini harus ada kerjasama ya dengan orang tua terkait dengan pendampingan. Begitu juga dengan masalah paket data. Nah, ini saya sudah kita mungkin tahu bersama bahwa Menteri Pendidikan bilang dana BOS bisa digunakan untuk anak-anak murid dan guru-guru untuk membeli paket data. Ini harus kita laksanakan. Tadi ada Pak Uca, Pak Uca, selamat bergabung Pak Uca ya. Tolong bantuannya ini dari kadang-kadang memang dari pemerintah pusat sudah menganjurkan untuk ada kebijakan, tapi kadang-kadang memang di pemerintah daerah mungkin prosesnya agak lama. Ini harus kita juga cepat tanggap dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah pusat. Jadi dana BOS ini bisa digunakan untuk guru dan juga anak sekolah. Jadi jangan sampai anak-anak itu tidak bisa mengikuti belajar karena keterbatasan dana, keterbatasan keuangan. Ini harus jadi PR kita bersama. Kemudian terkait dengan masalah signal, ini juga harus dibicarakan karena juga sebetulnya kementerian dari Menko Info harus juga terlibat. Bagaimana supaya penggunaan daripada internet ataupun jaringan-jaringan ini bisa bagus gitu. Memang sekarang ada yang menjual booster to wifi, tapi itu pun ya butuh dana juga. Jadi semua PR-PR ini akan kita hadapi ke depan, ya harus kita bicarakan lagi bersama, dan tentu saja kita mengacu apa yang dikatakan oleh pemerintah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, proses adaptasi pada masa pandemi dan era new normal ini membutuhkan perubahan sikap dan karakter. Nah, ini yang paling penting. Perubahan sikap dan karakter. Saya yakin dan percaya anak-anak sekolah Kristen Petra, khususnya anak-anak SD ya yang sudah lulus ini akan masuk ke SLP. Saya yakin dan percaya mereka sudah beradaptasi di era new normal ini. Bisa beradaptasi. Saya katakan bisa beradaptasi. Kenapa? Karena kurang lebih 3 bulan anak-anak belajar ya. Belajar di rumah selama pandemi COVID-19. Dan mereka mulai membiasakan diri hidup bersih, hidup sehat. Dan satu lagi yang penting ditambah dengan pendidikan karakter yang kita berikan di Sekolah Kristen Petra. Ini sangat dominan kita berikan mengenai karakter. Nah, ini akan membantu anak-anak yang SD ya, lulus ini akan masuk SLP. Karakter-karakter itulah karakter peduli lingkungan, karakter disiplin. Karena yang dibutuhkan di sini disiplin. Bagaimana kita mendisiplinkan diri, misalnya untuk memakai masker, untuk cuci tangan. Ini yang paling penting. Dan ini saya yakin percaya sudah diajarkan di Sekolah Kristen Petra. Perjuangan putra-putri Bapak Ibu masih panjang ya, para orang tua. Sekarang baru berada di tahap awal perjalanan untuk mengejar mimpi dan cita-cita. Oleh karena itu kami berharap putra-putri Bapak Ibu semuanya dapat melanjutkan ke tingkat SLTP sebagai langkah selanjutnya untuk pendidikan lanjutan. Kesuksesan yang diraih putra-putri Bapak Ibu di SD Kristen Petra kami berharap dapat menjadi bekal ya, dan modal untuk mencapai sukses di jenjang yang lebih tinggi. Dan juga memasuki kehidupan new normal yang penuh tantangan dan peluang. Kami berterima kasih untuk itu kepada orang tua atas kerjasama yang baik dengan kami, pihak sekolah dan juga guru staf, termasuk dengan pihak yayasan, dalam mendukung keberhasilan putra-putri Bapak Ibu. Semoga anak-anak yang kami cintai ini dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ini yang paling penting, anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan segala cita-cita dan mimpi mereka boleh tercapai. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, pasti akan menyertai keberhasilan kita. Karena itu yang paling penting. Carilah dulu kerajaan Allah. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru yang lain ditambahkan padamu. Itu paling penting. Pendidikan ditambahkan, ya apalagi keberhasilan. Kami mengucapkan terima kasih
kepada kepala sekolah ya untuk acara ini, dengan terlaksanaan acara ini kami ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah SD Ibu Tessa ya. Terima kasih banyak. Saya tahu persiapannya sangat matang dan butuh energi, butuh pemikiran, karena ini baru pertama kali kita melakukan hal ini. Juga pada guru dan staf, termasuk kami melihat bantuan dari multimedia GP Petra. Terima kasih banyak ya teman-teman dari GP Petra, dan termasuk donatur dan semua yang terlibat dalam acara ini. Kami mengucapkan terima kasih. Akhirnya kepada semua anak-anak yang kami kasihi, sebagai alumni kedua SD Kristen Petra, kiranya menjaga citra daripada sekolah dasar atau sekolah Kristen Petra. Teruslah berkarya dan jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian sambutan kami. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan jangan lupa jaga kesehatan. Sekian. Nggak kedengeran. Suaranya, moodnya, suara. Selamat datang pengawas Kecamatan Pondok Melati, Bapak Uca Junaidi, SPD MM. Ya, sudah. Belum dipersilakan. Pak Uca sudah bisa bicara, silakan Pak Uca. Sudah bisa bicara. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pembina Yayasan Petra Internusa Peduli, Bapak Pendeta Dr. Peter Napitupulu MPH, yang saya hormati Ketua Yayasan Petra Internusa Peduli, Bapak Insinyur Maksi Eleman, yang saya hormati Kepala Sekolah SDK Petra, Ibu Tessa Tangkilisan SPD MM, yang saya hormati Ketua Komite, Dewan Guru, staf, dan seluruh sivitas akademika SDK Petra yang berbahagia. Bapak cintai, para wisudawan kedua tahun 2020, dan tidak lupa pada mama dan papa yang sedang mendampingi putra-putrinya di wisuda pada hari ini. Saya mengajak, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Di pagi hari ini kita dapat bertemu muka dalam acara wisuda yang dilaksanakan oleh Petra walaupun secara virtual. Memang kita kecewa, sedih bahwa wisuda tahun ini kita laksanakan seperti ini. Ya, beda dengan wisuda kita langsung ketemu, bersalam-salaman, saling berbicara, tapi kenyataannya memang situasi yang seperti ini. Namun kalau kita katakan bahwa wisuda tahun ini wisuda yang unik, dengan kelulusan yang unik, tahun pelajaran yang unik, mudah-mudahan semua itu bisa mengobati kekecewaan kita. Ya, sesuai dengan tema yang disampaikan oleh Petra bahwa temanya adalah menuju new normal. Maka ada beberapa coretan, catatan saya pada kesempatan ini akan saya sampaikan. Namun sebelumnya
saya ucapkan selamat kepada SDK Petra yang telah berhasil meluluskan 15 siswanya lulus 100%, dan saya sampaikan sanjungan yang cukup tinggi kepada Petra ya, bahwa kami atas nama pemerintah Kota Bekasi, Dinas Pendidikan mengucapkan terima kasih atas peran sertanya dalam mendidik anak bangsa. Semoga apa yang dicita-citakan oleh Petra cepat terwujud. Renstra Petra yang ke depan mudah-mudahan tetap cepat kita wujudkan. Itu harapan kita semua. Baik Bapak Ibu, pembina yayasan, ketua yayasan, kepala sekolah, serta seluruh yang hadir pada kesempatan wisuda kedua ini, saya sampaikan sesuai dengan tema yang diberikan atau tema yang diambil oleh SDK Petra. Dalam menghadapi tahun pelajaran 2020-2021, hampir semua orang tua siswa dihantui rasa kecemasan. Mengapa tidak? Di satu sisi pembelajaran harus tetap berjalan dan tidak ada istilah memundurkan tahun pelajaran, tetap akan berlangsung pada bulan Juli. Namun demikian, ya, kita masih dihadapkan oleh penyebaran COVID-19. Nah, semua itu kita lakukan, ada semacam new normal untuk dunia pendidikan. New normal untuk apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Yayasan, bahwa sektor ekonomi harus berjalan, dunia usaha harus berjalan. Nah, sekolah yang menurut saya dampaknya yang sangat luar biasa akibat pandemi COVID-19 ini. Lantas bagaimana pola pembelajaran yang harus dilakukan dalam new normal yang lebih efektif? Perlu kita maklumi di era new normal bisa dipastikan hampir sebagian besar sekolah akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan beserta stakeholder secara bersama-sama bahu-membahu menyiapkan pola pembelajaran yang tepat. Pola pembelajaran tersebut seyogianya dilakukan oleh setiap satuan pendidikan dalam satu semester ke depan, paling tidak dalam satu semester ke depan. Pola pembelajaran ini harus didesain dengan baik, pembelajaran bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Kita tidak bisa menghilangkan hak-hak peserta didik. Oleh karena itu diperlukan pandangan, wawasan, dan persepsi yang sama tentang pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh itu saya titik beratkan bahwa tidak sama dengan pembelajaran online atau daring. Kadang-kadang kita masih menyamakan namanya pembelajaran jarak jauh itu adalah pembelajaran daring. Pembelajaran jarak jauh itu terdiri dari dua kategori, yaitu daring dan luring. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Pembelajaran daring biasa pembelajaran yang kita lakukan secara interaktif melalui video conference, Google Meet, Zoom, Cloud Meeting, dan lain-lain. Itu yang sudah kita terapkan sekarang. Pola pembelajaran ini yang paling diharapkan dan disarankan agar interaksi antara guru dengan siswa bisa berjalan dengan baik. Pola ini bisa dikembangkan manakala tidak ada hambatan akses internet, tidak ada hambatan gawai, dan tidak ada hambatan biaya pulsa. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Ya, tadi Pak Ketua Yayasan sudah menyinggung bahwa boleh membelikan pulsa kepada siswa. Cuma mekanismenya sampai saat ini saya belum dapat ya. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan pulsa yang kita berikan kepada siswa. Bagaimana kalau siswa semuanya tidak punya pulsa? Itu yang jadi masalah. Ya. Pembelajaran daring juga bisa menggunakan modal lain, misalnya Learning Management System atau LMS. Ini sudah disiapkan oleh Kemendikbud seperti rumah belajar yang tidak berbayar. Kemudian ada juga yang privat dari pihak swasta seperti Ruang Guru, Genius, Edmondo, dan lain semacamnya. Sekarang praktek pembelajaran bisa dilakukan dengan media sosial. Tidak semua media sosial itu interaktif, tetapi bisa digunakan seperti YouTube, Peace Education, Facebook, dan Instagram, dan sebagainya. Semua layanan berbasis digital bisa dioptimalkan untuk pembelajaran daring.
Manakala ada hambatan, misalnya akses internet sulit didapatkan, masalah pulsa, masalah gawai, kemudian tidak punya biaya, atau mungkin guru masih belum terlatih mengoptimalkan materi pembelajaran melalui TIK, maka pilihannya tidak memaksakan harus berbasis online. Itulah yang tadi saya berikan pemahaman bahwa PJJ beda dengan online, ya. Ada pilihan lain dalam pembelajaran ini, yaitu pelajaran offline, yaitu pembelajaran di luar jaringan. Selama ini ada buku yang dipinjamkan kepada siswa di sekolah, ya, hanya di sekolah saja, tidak dibawa pulang, tetapi dalam pembelajaran jarak jauh bisa kita pinjamkan. Atau guru bisa berkunjung ke rumah siswa dalam keadaan yang sangat penting, sangat perlu, atau ada kelompok-kelompok belajar kecil yang tidak meninggalkan protokol kesehatan. Dan ini adalah pembelajaran yang bisa kita lakukan apabila terkendala hal-hal di atas. Ini bisa terjadi di daerah yang memang jaringan internetnya masih sulit, kemudian di daerah-daerah, tapi kita bersyukur jaringan internet kita di kota udah cukup kuat sehingga pembelajaran secara daring, ya, lebih banyak kita lakukan di luar pembelajaran luring. Kemudian juga kita tidak menyampaikan pendidikan karakter. Nah, ini harus mendapat porsi yang lebih besar, ya, bagaimana kepiawaian seorang dalam menerapkan pembelajaran karakter. Banyak, ya, teknik-teknik yang bisa diterapkan kepada siswa, ya, dalam pembelajaran jarak jauh yang berhubungan dengan pembinaan karakter siswa. Ini pekerjaan yang tidak mudah bagi guru. Di satu pihak guru harus mengajar, mendidik, dan menyiapkan berbagai materi dan media pembelajaran. Di lain pihak guru juga harus menjadi seorang pengawas, pemantau terhadap perilaku anak, mulai dari masuk sekolah, kemudian di sekolah sampai pulang sekolah. Ini adalah pekerjaan bagi sebagian kecil, ya, yang sekolahnya berada di zona hijau. Kita ingat kemarin dalam seminar Mendikbud, kemudian ketua gugus tugas yang melibatkan beberapa dirjen, bahwa hanya 6% yang diperbolehkan untuk sekolah tatap muka. Itu pun harus bertahap, SMK, SMA, menyusul SMP, menyusul SD, PAUD bahkan mungkin baru 6 bulan bisa nyusul. Nah, ini semua semata-mata adalah kesehatan yang lebih diutamakan. Kesehatan kepala sekolah, kesehatan guru, kesehatan peserta didik, semuanya ini lebih diutamakan. Nah, barangkali itulah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada Petra yang berhasil meluluskan siswanya dengan lulus 100%, dengan harapan anak-anak yang lulus dari SDK Petra tahun ini bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan harapan. Pesan saya, jangan puas wisuda cuma 1 kali, jadilah wisuda yang berkali-kali seperti pembina kita Bapak Pendeta Peter Napitubulu atau Bapak Insinyur Maksi atau Ibu Kepala Sekolahnya sudah berkali-kali di wisuda. Nah, itu anak-anak perlu kita sampaikan. Dan terima kasih dukungan orang tua yang selama ini bekerja sama dengan baik dengan pendidikan Yayasan Petra Internasional Peduli. Semuanya ini adalah suatu sinergitas sehingga Petra ke depan mudah-mudahan menjadi sekolah yang bermutu, sekolah yang bisa dilihat oleh masyarakatnya, sekolah yang maju terdepan di Kecamatan Pondok Melati khususnya, bahkan di Kota Bekasi umumnya. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Di SPDMM untuk kata sambutannya. Prosesi wisuda. Shalom, saya akan membacakan surat keputusan kelulusan Sekolah Dasar Kristen Petra tahun ajaran 2019-2020. Surat keputusan kelulusan nomor 055/SKP/SD/6
6/2020. Dengan rahmat Tuhan Yang Esa, Kepala Sekolah Dasar Kristen Petra menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 nomor 1 ujian nasional huruf A, B, dan C. Nomor 3 ujian sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Huruf A, B, C, D. Poin 1, perlu menetapkan kelulusan siswa kelas 6 tahun pelajaran 2019-2020. Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2018 tentang penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Memperhatikan surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi nomor 421/2086 strip Disdik strip Set tanggal 14 April 2020 perihal pedoman kelulusan dan kenaikan kelas Satuan Pendidikan Kota Bekasi. Memutuskan, menetapkan keputusan Kepala Sekolah Dasar Kristen Petra tentang kelulusan siswa kelas 6 pada Sekolah Dasar Kristen Petra tahun ajaran 2019-2020. Ke-1, seluruh siswa kelas 6 Sekolah Dasar Kristen Petra pada tahun ajaran 2019-2020 telah memenuhi kriteria kelulusan sebagaimana tertuang pada surat keputusan kelulusan Kepala Sekolah Dasar Kristen Petra nomor 055/SKP strip SD /6/2020 tanggal 12 Juni 2020. Kedua, berdasarkan pernyataan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1, maka seluruh siswa kelas 6 Sekolah Dasar Kristen Petra dinyatakan lulus. Ketiga, siswa sebagaimana tercantum pada diktum kedua tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sesuai dengan keperluan. Ditetapkan di Pondok Melati pada tanggal 15 Juni 2020, Kepala Sekolah Dasar Kristen Petra, Zarah C. Tangkilisan, SPD MM, ditanda tangani. Lampiran surat keputusan kelulusan. Siswa yang dinyatakan lulus. 1. Adonia Cinara Emanuela Ros. 2. Andika Emerald Pratama Ginting. 3. Axel Giovanni Kris Amtaran. 4. Bennett Radisya Prasetyo Adi. 5. Alvin Triananda Putra Suwandi. 6. Daniel Christian. 7. Bapak Sastra Jendra. 8. Ebenezer Nopano Manurung. 9. Michelle Florentin Deborah PRDD. 10. Mikael Butar-Butar. 11. Rafael Maxi Peros Nababan. 12. Ratu Balkis. 13. Rebecca Rizka Agustin. 14. Yolanda Oktasiburian.
15 Yosua Sinisuka Ginting. Sebagai momen menandai kelulusan para siswa kelas 6, secara simbolis kami akan memberikan sertifikat kepada perwakilan siswa, yaitu Rebecca. Axel. Selanjutnya, kita akan bersama-sama menandai prosesi wisuda dengan pemindahan tali topi toga yang akan kita lakukan secara serempak. Pemindahan dilakukan oleh Papa dengan posisi tali di kiri lalu dipindah ke kanan oleh Papa. Kita akan mulai sesuai aba-aba dari saya pada hitungan ketiga. Baiklah, Papa saling berhadapan, Papa berada di posisi kanan siswa. Oke, kalau sudah siap, kita mulai hitungan. Dengar hitungan dari saya. 1, 2, 3, ya. Tahan dulu, Mr. Parna akan memfoto. Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membacakan 3 siswa yang berprestasi dengan nilai kelulusan tertinggi. Saya akan membacakan dari posisi ketiga. Posisi ketiga, nilai siswa dengan nilai kelulusan tertinggi. Posisi ketiga, Dapa Sastra Jendra Pandi dengan jumlah nilai 862,39. Posisi kedua, Bennett Radisya Prasetyo Adi dengan jumlah nilai 867,69. Posisi ke-1, Adonia Cinara Emanuela Ros dengan jumlah nilai 874,51. Selamat kepada siswa atas prestasinya, terus dijaga dan semakin meningkat serta harus menjadi berkat kelak kamu nanti di SMP. Selanjutnya, SDK Petra akan memberikan apresiasi kepada siswa yang memiliki karakter positif serta memberikan pengaruh positif bagi teman-temannya di kelas. Karakter yang dimaksud adalah karakter yang telah dikembangkan secara terus-menerus oleh SD Kristen Petra. Siswa yang berkarakter yang dapat menginspirasi teman-temannya. 1. Karakter bersahabat dan komunikatif diberikan kepada Yolanda Okta Siburian. 2. Karakter cinta damai diberikan kepada Rafael Maxi Peros Nababan. 3. Karakter gemar membaca diberikan kepada Dapa Sastra Jendra Pandi. 4. Karakter peduli lingkungan diberikan kepada Daniel Christian.
demikian telah saya sampaikan, siswa yang berprestasi melalui nilai kelulusan dan juga siswa yang berkarakter. Saya kembalikan kepada MC. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anak didik kami kelas 6. Tepuk tangan yang meriah dulu untuk Tuhan kita. Sukacita yang besar mengalir. Amin Bapak Ibu. Semua anak didik kita, semua anak-anak kita, semua dinyatakan lulus. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Baik Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dan testimoni dari perwakilan siswa atas nama Dava Sastra Jendra. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, selamat pagi semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Dava Sastra Jendra, untuk menyampaikan kesan dan pesan selama bersekolah di SDK Petra. Untuk guru-guru, terima kasih atas segala jasa dan baktimu terhadap kami 6 tahun ini. Kami berharap sekolah SDK Petra ini terus berkembang, meningkatkan kualitas pendidikan sehingga melahirkan anak-anak yang berprestasi dan berkarakter baik. Kami sangat bahagia bisa bersekolah di sini. Semua guru-guru ramah dan penuh kesabaran dalam membimbing dan mendidik kami. Banyak yang sudah kami pelajari. Selain pendidikan yang kami dapat, kami juga dapat teman-teman yang baik dan ramah. Perpisahan bukanlah akhir dari segalanya. Perpisahan hanya mengajarkan kita arti pertemuan. Sekian dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Selamat pagi. Terima kasih kepada anak kami, anak Dava Sastra Jendra. Ya, Cinara akan memberikan bunga sebagai simbol keindahan kebersamaan yang pernah kita lalui bersama. Cinara akan memberikan bunga kepada Ibu Zara Kontesa Tangkilisan sebagai Kepala Sekolah SD Kristen Petra. Bunda Tessa. Cinara juga akan memberikan bunga kepada Mr. Eko sebagai wali kelas 6 sebagai ucapan terima kasih. Ya, Mr. Eko. Terima kasih Cinara. Mr. Eko, terima kasih. Aku mewakili teman-teman mau memberikan bunga. Baik, Bapak Ibu kita akan lanjut. Sekapur siri perwakilan orang tua. Kami berikan waktu kepada Bapak Daniel Pardede. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Pembina Yayasan, Bapak Pendeta, Dr. Anggiat Peter Navitupulu, PH. Yang terhormat Ketua Yayasan Petra Internusa Peduli, Bapak Insinyur Maksi L. Eman. Selanjutnya, kalau masih bergabung, Bapak Pengawas UPP, Pondok Melati, Bapak Uca Junedi, SPD MM. Selanjutnya, Kepala Sekolah SDK Petra Internusa Peduli, Ibu Zara Kontesa Tangkilisan SPD MM. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, Mr. dan Miss SDK Petra Internusa Peduli, dan staf SDK Petra. Dan yang tersayang putra-putri kami yang kami sayangi. Singkat saja, karena ini waktunya sudah terbatas juga. Terima kasih telah memberikan kesempatan saya sebagai wakilan dari orang tua murid kelas 6 Daniel, dan kebetulan saya orang tua Daniel Christian Pardede. Kami selaku orang tua dari murid sangat berterima kasih atas jasa kerja keras Bapak Ibu Guru
dalam mendidik putra-putri kami selama 6 tahun. Budi baik Bapak dan Ibu Guru tidak terbalaskan dengan materi, kenakalan, dan kemalasan serta tingkah laku kami yang terkadang membuat Bapak Ibu Guru mengeluh, bahkan mungkin jengkel. Tetapi dengan sabar Bapak dan Ibu Guru setia mendidiknya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maafkanlah putra-putri kami, doakanlah mereka agar mendapatkan masa depannya yang lebih baik lagi untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Yang pasti, mereka akan rindu dengan alma maternya dan kiranya anak-anak juga tidak melupakan sekolah yang sudah mendidik mereka selama 6 tahun. Terkhusus untuk Mr. Eko yang kami sayangi sebagai wakili kelas 6, terima kasih Mr. yang sudah sabar dan setia mendidik anak kami. Demikianlah kata sambutan singkat dari kami orang tua murid, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Menyanyikan lagu Himne Guru. Menyanyikan lagu Mars Petra. Sekolah Kristen Petra, patuh orang tua dan guru. Anak sekolah Kristen Petra, energi terampil timba ilmu, berkarakter Kristus, mandiri berprestasi, menggapai mimpi, mewujudkan cita, melangkah pasti untuk bangsa ini menjadi berkat bagi
Anak sekolah Kristen Petra, patuh orang tua dan guru. Anak sekolah Kristen Petra, energik, terampil, timba ilmu, berkarakter Kristus, mandiri, berprestasi, menggapai mimpi, mewujudkan cita, melangkah pasti untuk bangsa ini, menjadi berkat bagi Indonesia, menjadi berkat bagi Indonesia. Baik Bapak Ibu, kita akan foto bersama. Bapak Ibu, orang tua murid kami dipastikan semuanya posisi handphone, kamera langsung supaya Mr. Parna akan dokumentasi. Baik juga Bapak Pembina Yayasan, Ketua Yayasan, pengawas, kepala sekolah dan seluruh orang tua murid kami. Kita akan foto bersama. 1. Sebentar Bapak Ibu. Ya. 1. Siap-siap, masih ada yang belum ready? Dipastikan semua Bapak Ibu posisinya sudah pas. Bapak Ibu pastikan kameranya dibuka, jadi fotonya langsung kelihatan. Ini masih ada yang menutup? Satu, 2, 3. Senyum yang lebar. Oke, baik Bapak Ibu, semua foto dokumentasi walaupun secara online sudah terdokumentasi dengan baik. Ya Bapak Ibu, tunggukah di sosial media, di YouTube GPI Petra. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih kepada pembina yayasan, Bapak Dr. Peter Anggiat Napitupulu MTH. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Ketua Yayasan Petra Internusa Peduli, Bapak Insinyur Maksi L. Eman. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Kepala Sekolah Ibu Sarah Kontesa Tangkilisan SPD MM dan juga kepada pengawas pembinaan SD Kecamatan Pondok Melati, Bapak Uca Junaidi SPD MM. Kami ucapkan terima kasih dan juga kepada seluruh anak didik kami dan juga orang tua murid kami yang kami kasihi, yang kami sayangi. Kami ucapkan terima kasih banyak. Salam sukses. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Bapak Ibu. Sukacita yang besar walaupun secara online Miss Dasma bisa melihat semuanya senyum yang indah dan penuh dengan sukacita. Amin Bapak Ibu, COVID-19 tidak mengurangi rasa sukacita kita. Kita bisa lakukan wisuda dengan online. Tidak sukacita Bapak Ibu. Baik, kita akan langsung ke doa penutup oleh Bapak Pendeta Dr. Peter Anggiat Napitupulu MTH. Sebelum kita berdoa, saya mau sampaikan selamat atas terselenggaranya wisuda SD Kristen Petra yang kedua pada hari ini, dan terima kasih kepada Ketua Yayasan dan juga Kepala Sekolah dan guru-guru dan seluruh tenaga tata usaha juga, para orang tua yang sudah bekerja sama begitu luar biasa dengan pihak sekolah sehingga hari ini dapat terselenggara wisuda SD Kristen Petra yang kedua. Dan kami mengucapkan kepada semua orang tua selamat untuk mendampingi putra-putrinya memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.
Dan terima kasih juga buat Bapak Uca yang sudah datang untuk memberikan sambutan di tengah kita pada saat ini. Terima kasih. Mari kita tutup dalam doa pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin dari awal sampai akhir acara akbar, walaupun secara virtual, wisuda SD Kristen Petra. Kami mengucap syukur karena Tuhan sendiri yang sudah memberikan kepada kami kemampuan, hikmat, dan akhirnya terselenggara acara ini dengan baik. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati semua orang tua untuk dapat mengarahkan, membimbing, menolong anak mereka lebih lanjut kepada jenjang pendidikan selanjutnya. Dan kami berdoa juga supaya Tuhan memberkati Sekolah Kristen Petra, Yayasan Petra Internusa Peduli. Kami bersyukur buat berkat Tuhan dalam wisuda ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berdoa kepada Tuhan, dan kami akan berdoa seperti Kristus Yesus mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan akan kesalahan kami seperti kebahagiaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, arahkan wajahmu kepada Tuhan. Dari tempat ini, terima dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sejak hari ini hingga Maranatha, Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Acara wisuda SD Kristen Petra sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Mr. Parna, terima kasih Miss Dasma. Terima kasih semuanya. Puji Tuhan. Terima kasih semuanya.